Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pembelajaran Digital. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat aplikasi Android yang sederhana menggunakan Kodular. Kodular adalah platform yang sangat mudah digunakan, bahkan untuk Anda yang masih pemula. Karena di Kodular kita tidak seperti membuat aplikasi Android yang kompleks ya. Contohnya Android Studio yang boleh dikombinasikan dengan Kotlin dan sebagainya. Nah, pada video ini kita akan fokus pada tombol dan screen. Jadi nanti harapannya setelah belajar tentang tombol dan screen, Anda sudah punya bayangan bagaimana cara membuat aplikasi Android yang sederhana, yang bisa saja untuk digunakan sebagai keperluan Anda dalam membuat aplikasi tersebut. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu atau kita simak dulu apa sih yang harus kita siapkan dalam proses pembuatan aplikasi Android ini. Komponen yang dibutuhkan pada saat ini untuk praktik ini tentunya ada 3 hal ya. Pertama ada screen, kemudian ada button, dan ada block code. Screen itu adalah layarnya. Jadi nanti seperti sesuai judul, kita akan berpindah layar ke layar yang lain. Jadi nanti kita akan simulasikan ada 2 buah layar atau 2 buah screen. Kemudian untuk memindahkan screen tersebut atau layar, kita membutuhkan sebuah pemicu. Dalam hal ini kita membutuhkan sebuah komponen bernama button atau tombol. Setelah screen dan tombol tersedia, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat perpindahan screen ke screen yang lain. Dan ini membutuhkan sebuah kode atau script atau programming. Di Kodular kita tidak membuat program dengan cara mengetik, tapi menggunakan blok kode. Jadi menggunakan sistem blok-blok yang sudah disiapkan, tinggal kita mengkombinasikan agar blok kode tersebut bisa berjalan di tombol tersebut. Bagaimana? Sudah bisa membayangkan apa yang akan kita buat? Mari kita praktikan. Saat ini kita sudah berada di halaman depan dari Kodular ya, alamatnya kodular.io. Nah, untuk menjadi atau memiliki akun di Kodular sebenarnya mudah ya, ada di video saya sebelumnya. Nah, kita langsung saja pilih Create Apps. Kemudian nanti dia akan buka tab baru. Dan kalau pernah mendaftar atau pernah menggunakan Kodular, biasanya langsung menuju kepada halaman daftar proyek yang pernah kita buat. Tetapi kalau belum pernah atau mungkin sudah terlalu lama tidak login di Kodular, maka tampilannya seperti ini. Nah, apa yang Anda lakukan, Anda tidak perlu mengisi bagian ini ya, bagian sign in, atau create akun juga nggak perlu. Langsung saja pilih di sini. Ya, ini kan ada Google, kita klik. Kemudian kita pilih akun Google kita, dan kebetulan saya menggunakan akun belajar.id. Kemudian nanti dia akan masuk. Nah, ini diminta untuk persetujuan, kita lanjutkan. Kita tunggu beberapa saat sampai login berhasil. Ini saya tutup saja karena ya mengurangi memorinya lah ya. Ini kemudian kita pilih authorize ya. Kita pilih authorize. Tadi pojok kanan ada pemilihan bahasa. Saya menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, ini kalau pertama kali menggunakan Kodular pada akun Gmail kita diminta untuk menyetujui persetujuan penggunaan aplikasi ya. Kita klik I accept the terms of service. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Ini adalah halaman dari proyek yang kita punya. Kalau dilihat di halaman ini, saya masih kosong karena memang belum ada proyek pada akun Belajar ID ini. Jadi ketika kita menggunakan Kodular untuk versi gratisnya, kita diberi 10 proyek gratis ya. Jadi kalau sudah di atas proyek yang ke-11 ya, kita harus upgrade menjadi akun yang berbayar.
Oke, langsung saja karena kita fokusnya latihan tombol, kemudian scene. Nah, maka ini saya buat create project. Saya sebut saja latihan scene gitu ya, tombol. Nah, ini. Jadi nama proyeknya saya buat seperti ini, tanpa spasi ya. Kalau ada spasi jadinya kayak gini. Nah, tidak boleh menggunakan spasi. Dia hanya boleh huruf, angka, atau kalau ingin memisahkan teks seperti ini, gunakan underscore. Oke, ini saya kembalikan. Ini tadi saya pilih seperti ini. Latihan scene dan tombol. Nah, gini. Udah saya klik next. Apa yang harus kita buat? Sebenarnya ini ada di video 1 ya. Nah, tapi karena ini untuk latihan, ini saya buat saja latihan scene dan tombol. Dan tem saya tidak apa-apakan, ini level SDK-nya. Artinya aplikasi ini, kalau nanti sudah bisa jadi aplikasi Android, itu target yang bisa menggunakan Android ini pasti berapa. Ini contohnya paling kecil atau minimum SDK levelnya adalah untuk Android versi 5. Ya. Sekarang udah Android udah besar ya, tidak versi 5 lagi. Maka di atas dari versi 10. Nah, jadi ini maksudnya adalah minimal. Ya. Kita coba saja saya tidak merubah apapun, kemudian saya finish. Kita tunggu beberapa saat sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini ucapan selamat datang ya. What's new in Kodular? Ya, dia katakan bahwa upgrade-lah ke bagian premium katanya, karena ada yang lebih ditawarkan, salah satunya adalah jumlah proyek lebih banyak. Oke, ini saya close saja. Nah, ini adalah tampilan screen ya, atau skin. Jadi, kita mau screen-nya itu berapa banyak pun bisa. Ya. Nah, karena kita sudah di halaman sini, nanti kita membutuhkan screen lagi. Ya. Kita tambahkan screen, namanya screen 2. Ini saya abaikan saja namanya, jadi cukup screen 2 saja. Sekarang ada screen 1 dan screen 2. Ini screen 1 dan screen 2. Ya, kalau kita klik screen 1, di sini berubah jadi screen 1. Kalau kita kembali ke screen kedua, ini kita kembali ke screen 2. Ya. Sekarang screen 1. Nah, screen 1 ini harapannya adalah ada tombol yang nanti berpindah, yang nanti gunanya untuk memindahkan dari tampilan screen 1 ke screen 2. Ya, skenario seperti itu. Nah, kita cari tombol ada di bagian sini, user interface. Di sini ada button, kita klik, kemudian kita drag ke sini. Ya. Nah, ini dia. Sekarang kita coba customize tombol ini. Kita klik pada tombol. Nah, di sini bisa kelihatan ya, button 1, screen 1. Nah, di sebelah kanan properti dari button 1 properties. Mulai dari mengganti warna, kemudian apakah nanti ada bayangannya ya atau enggak. Di sini ada jenis huruf, jenis model hurufnya, apakah dia tebal, apakah dia miring. Kemudian di sini juga ada font size-nya, ukurannya. Kemudian ini kalau kita mau ganti fontnya bisa, tapi kita harus upload dulu. Ukuran dari tombol kita bisa atur, ini otomatis. Ini saya tidak perlu ubah. Saya langsung bentuk ya, shape-nya macam-macam. Ada default, bentuknya seperti ini. Kemudian ada rounded, ya berarti di bagian ini ada lengkungan seperti itu. Ada rectangular, dia tajam. Kemudian dia ada oval. Nah, betul seperti ini. Ya, tergantung selera ya, silahkan diatur. Saya pilih yang default saja. Kemudian di sini ada text for button, artinya yang ini. Ya, kita coba saja berpindah ke screen 2. Nah, artinya sekarang tombol sudah berubah tulisannya menjadi berpindah ke screen 2. Kita bisa juga mengganti alignment dari teksnya, mau ke posisi mana. Di kiri ada, dia agak ke kiri. Kalau ini dia ke kanan.
tadi defaultnya ada di tengah, center. Ini warna dari huruf, ini kalau ditekan dia berubah warna apa, seperti itu ya. Sedangkan visible itu artinya apakah dia ditampilkan atau tidak. Nah, ini biasanya di pemrogramannya bisa dimanfaatkan ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita udah punya dua screen 1 dan screen 2. Kita ada screen 1 itu ada button. Nah, sekarang kita kembali ke screen 2 ya. Nah, screen 2 kan ini kosong. Nah, kita nanti juga pengen dari screen 2 berpindah ke screen 1. Berarti kita butuh tombol juga. Kita klik, kita drag ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ganti kembali. Nah, itu aja. Di kembali gitu ya. Jadi kalau diklik kembali, dia kembali ke screen 1. Oke, supaya antara screen 1 dan screen 2 ini ada perbedaan, coba kita ganti warna latar belakang dari screen 2. Screen 2 ini kita ganti warna latar belakangnya apa ya. Ini kan putih, backgroundnya putih. Kita coba ganti warna lain supaya nanti terlihat perbedaan ketika berpindah. Saya pilih oranye, saya pilih set. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika saya tekan screen 1 ke screen 2 tampil ini, ketika saya kembali nanti tampilnya seperti ini lagi. Oke. Nah, kalau sudah screen sudah ada, maka tombol juga sudah ada. Sekarang kita pilih blok kodenya atau programmingnya. Maka kita pilih blok pada screen 1 ya. Kita pilih blok. Kemudian tadi rencananya adalah ketika tombol diklik itu akan berpindah ke screen kedua. Maka dalam hal ini kita akan memberikan kode atau programming pada tombol. Nah, kalau kita geser di sebelah kiri ini ada komponen tadi, ada screen dan button. Kita pilih saja button. Ketika kita pilih button, nanti di sini banyak sekali pilihan. Nah, kebetulan karena kita membutuhkan tindakan atau kejadian atau apa yang terjadi setelah diklik, maka pilihannya adalah ini. When button 1 klik do. Nah, kita klik setelah sini. Dari bahasa saja bisa diterjemahkan ketika tombol 1 ditekan atau diklik, lakukan, do, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita tinggal pilih di bagian control, kita cari yang namanya berpindah screen. Nah, ini dia. Apakah ini sudah benar? Apa belum? Ya, sebenarnya sudah hampir benar ya. Hanya saja perpindahannya masih belum tepat. Artinya berpindah ke screen kedua. Kita klik screen kedua. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita sudah membuat sebuah perintah untuk tombol. Tombol ini kalau diklik, dia akan pindah ke screen kedua. Nah, begitu juga dengan screen kedua. Ya, maka kita lakukan cara yang sama. Ketika button 1 diklik, apa yang terjadi? Nah, kira-kira apa yang harus kita buat programming di sini? Apakah sama atau tidak? Bisa saja sama, yaitu dengan cara memindahkan screen 2 ke screen 1 menggunakan perintah open another screen name 1. Tetapi karena pada screen 1 itu tidak tertutup atau tidak ditutup, maka saya lebih memilih close screen. Sehingga nanti tampil di halaman kembalinya bukan screen 1 yang berpindah ke screen 2 yang berpindah ke screen 1, tetapi screen 2 yang ditutup sehingga screen 1 tampil. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita coba kembali ke screen 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diuji coba. Cara menguji cobanya adalah kita klik tes, kemudian kita klik connect to companion. Setelah connect to companion, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk mencoba ini, pastikan di ponsel Anda sudah terinstall yang namanya Codular Companion. Nanti tinggal di scan, dia akan otomatis ya. Dan nanti harus terhubung ke internet juga, sehingga nanti dia akan otomatis membuka uji coba Codular ini di HP Anda secara langsung.
Baik, itu saja pada tutorial ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan semoga berhasil. Jika ada kesulitan atau ada yang belum berhasil, silahkan komen di video di kolom komentar ini. Terima kasih, semoga menjadi bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.